Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yang Mulyani dengan NIDN 0418018101. Saya merupakan salah satu dosen tetap Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Kencana. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ganjil, yaitu mata kuliah pengembangan komplementer dalam asuhan kebidanan. Saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang mendukung visi Prodi program D3 Kebidanan, yaitu menghasilkan lulusan bidan yang unggul dan berdaya saing dengan pengembangan komplementer. Mata kuliah ini diberikan di semester 5 dengan kode mata kuliah KEB 50916. Bobot SKS mata kuliah ini yaitu 3, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diberikan pada hari Senin dan Rabu pada pukul 9 sampai 10.40. Mata kuliah ini diberikan oleh dosen selain saya sendiri, yaitu Ibu Windasari Akupuntur. Sebelum saya menjelaskan bagaimana teknik proses pembelajaran mata kuliah ini, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu sikap diharapkan mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai. Pengetahuan, yaitu menguasai teori aplikasi ilmu kebidanan. Keterampilan umum, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Dan keterampilan khusus diharapkan mampu memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai dengan standar kompetensi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar gentle birth. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa macam-macam asuhan komplementer. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan asuhan komplementer. Deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang sejarah gentle birth mulai dari pengertian, tujuan, jenis-jenis, prinsip dan syarat-syarat, serta menjelaskan mengenai hypnobirthing, baby dan mom spa, prenatal yoga, senam Mariam, hypnobirthing, serta akupuntur dan akupressure yang diberikan secara teori dan praktikum dengan evaluasi UTS, UAS, dan ujian praktikum dengan metode SGD, discovery learning, brainstorming, case study, dan ceramah. Bahan kajian atau materi-materi pembelajaran mata kuliah pengembangan komplementer dalam asuhan kebidanan terdiri dari 12 yang terbagi menjadi 14 kali pertemuan. Yang pertama adalah materi mengenai sejarah perkembangan gentle birth. Yang kedua mengenai materi konsep dasar gentle birth. Yang ketiga mengenai materi hypnobirthing. Yang keempat mengenai materi baby spa. Yang kelima mengenai materi mom spa. Yang keenam mengenai materi prenatal yoga. Yang ketujuh mengenai materi senam Mariam. Yang kedelapan materi mengenai sejarah akupuntur dan akupressure. Kesembilan materi substansi vital akupressure dan akupuntur. Ke-10
penyebab penyakit, titik meridian, akupuntur dan akupressure. Ke-11, anatomi klinik kasus akupuntur dan akupressure. Ke-12, bagaimana ilmu diagnosa dan lembar data klien dalam kasus-kasus kebidanan. Untuk kelancaran komunikasi dan bagaimana keefektifan serta mempermudah penyampaian materi, saya ditunjang untuk pembelajaran dengan buku-buku referensi, yaitu buku utama dan buku pendukung, serta jurnal-jurnal penelitian mengenai komplementer yang tertuang dalam RPS. Untuk praktikum, saya memberikan panduan kepada mahasiswa dengan memberikan modul praktek. Teknik pada perkuliahan pengembangan komplementer ini yaitu dilakukan secara daring baik dengan bentuk sinkronus dan asinkronus serta dalam bentuk hybrid pada saat perkuliahan praktikum di laboratorium. Laboratorium didesain sedemikian rupa menyerupai bagaimana nantinya mahasiswa praktek sebenarnya di lahan. Media yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu dengan menggunakan media Jmeet, Zoom Meeting, dan Learning Management System atau LMS yang dimiliki oleh universitas, yaitu e-study. Dalam e-study dipergunakan untuk forum atau diskusi antara dosen dan mahasiswa, upload materi, pengumpulan tugas dan kuis, serta pelaksanaan ujian UTS dan UAS. Metode yang digunakan dalam mata kuliah pengembangan komplementer yaitu saya memberikan mata kuliah secara ceramah dengan media PowerPoint dan video untuk skill berkaitan dengan macam-macam komplementer. Selanjutnya dengan metode discovery learning, mahasiswa diberikan topik untuk dibahas terlebih dahulu di awal pertemuan. Brainstorming, yaitu bagaimana mahasiswa menyampaikan gagasan hasil discovery sebelumnya. SGD, di mana mahasiswa diskusi dengan dosennya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam komplementer. Dan case study, yaitu membahas mengenai kasus-kasus kebidanan yang berkaitan dengan komplementer. Di sini diharapkan mahasiswa aktif dalam perkuliahan. Indikator penilaian dalam mata kuliah pengembangan komplementer dalam asuhan kebidanan berkaitan dengan penilaian teori dan praktikum, yaitu penilaian teori didapatkan dari 10% aktivitas kelas, di mana didapatkan dari kedisiplinan mahasiswa dan keaktifan mahasiswa pada saat perkuliahan. 20% didapatkan dari pengumpulan tugas mahasiswa, 30% dari UTS, dan 40% dari UAS. Penilaian praktikum didapatkan 20% dari aktivitas selama di laboratorium, 30% penilaian yang didapatkan dari pengumpulan tugas mahasiswa, dan 50% didapatkan dari ujian pada saat praktikum. Penilaian tersebut dikumulatifkan sehingga didapatkan 50% dari penilaian teori dan 50% dari penilaian praktikum.
Selanjutnya, penilaian tersebut dimasukkan ke dalam si akad dan mahasiswa memiliki kesempatan untuk melakukan remedial apabila didapatkan penilaian yang masih kurang. Demikian sekilas mengenai bagaimana RPS mata kuliah pengembangan komplementer dalam asuhan kebidanan. Yang sebelumnya kami melakukan kontrak belajar dulu dalam mata kuliah tersebut, kesepakatan antara dosen dan mahasiswa, serta pemberian atau penyampaian RPS di awal perkuliahan sebelum penyampaian materi perkuliahan yang pertama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.